Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali teman-teman subscriber Al-Amin Group. Nah, di sini saya akan berbagi guys cara membuat bata ringan ataupun batu apung ataupun hebel secara manual guys. Nah, yang pertama yang kita gunakan adalah semen guys. Nah, semen, kemudian yang pertama semen, kemudian yang kedua adalah pasir. Nah, usahakan pasir halus guys ya. Kemudian semen PCC yang biasa digunakan untuk mengecor lantai. Nah, kemudian apa lagi guys? Adalah air beserta embernya, wadahnya guys. Nah, ini air secukupnya. Nah, kita nanti akan menjadikan perbandingan guys, berapa takaran-takaran yang dibutuhkan. Kemudian yang bahan utama adalah foam. Foam agent ini adalah bahan utama untuk busa guys, untuk mengisi pori-pori untuk pengadukan bata ringan. Nah, seperti itu. Nah, kemudian setelah foaming adalah pengeras beton. Nah, yang warna hitam ini adalah pengeras yang bisa diusahakan satu merek guys ya, satu merek dengan foam. Nah, seperti itu. Biasanya kalau kita membeli itu biasanya udah ada paketannya. Nah, kemudian di sini saya tambahkan dengan abu sawit guys. Nah, di sini saya tambahkan abu sawit untuk mengurangin beban nanti ketika jadi. Nah, abu sawit ini, abu cangkang sawit ini adalah abu seperti ini ya, seperti seperti semen bentuknya. Nah, kemudian adalah cetakan untuk ukuran bata ringan sendiri, yaitu panjangnya 60 kemudian tinggi 20 guys. Nah, apalagi adalah bor beserta rakitan matanya seperti ini. Itu bahan utamanya adalah behel besi ya, yang kita bentuk seperti ini. Nah, yang pertama adalah siapkan air. Air ini membutuhkan 2 liter guys, 2 liter. Nah, usahakan menggunakan literan ya, literan seperti ini ataupun literan yang lain itu bisa. Yang jelasnya itu adalah literan guys. Nah, itu adalah air murni ya. Nah, ini kita takar, yang dibutuhkan adalah 2 liter. Nah, ini catat benar-benar teman-teman ya, agar nanti tidak salah ataupun benar-benar hasilnya itu bisa maksimal guys. Nah, tambahkan air adalah 2 liter. 2 liter dalam ember ataupun wadah yang sudah kita siapkan tadi. Nah, setelah air ini adalah semen. Semen ini juga kita menggunakan takaran semuanya literan guys, agar mudah dipahamin, tidak menggunakan timbangan. Nah, ini juga 2 liter guys. 2 liter semen yang dibutuhkan adalah 2 liter. Nah, seperti itu guys. Semennya 2 liter agar benar-benar hasilnya nanti bisa maksimal ataupun bisa menjadi padu. Kemudian hasilnya juga bisa maksimal. Nah, ini semen kita campur menggunakan air di dalam ember tadi. Nah, setelah semen, apalagi guys? Setelah semen itu adalah yang kita masukkan selanjutnya adalah pasir ya. Setelah ini kita masukkan pasir nantinya, agar sebenarnya ini bisa langsung diaduk tadi guys. Usahakan itu nanti langsung diaduk. Tadi saya lambat mengaduknya dan hasilnya itu memang benar-benar sudah agak mengeras ya. Nah, ini adalah pasir. Pasir ini yang kita butuhkan 2 liter guys. Ini masuk 2 liter. Nah, ini 2 liter guys ya. Kemudian kita tambahkan lagi menjadi 3 liter. 3 liter. Nah, ini bentuknya seperti ini yang sudah kita campur. Sebenarnya seperti adukan biasa sih guys ya. Hanya nanti perbedaannya itu adalah penambahan foam. Nah, itu tadi pasirnya menggunakan 3 liter. Nah, kita tambahkan abu sawit ataupun abu cangkang sawit juga 1 liter. Sebenarnya kalau misalkan teman-teman tadi tidak menggunakan abu sawit, ini bisa. Ini adalah bahan yang terbaru ataupun formula terbaru yang saya gunakan. Berarti pasirnya bisa menggunakan 4 liter. Karena perbandingan 1-2-3 guys ya. Perbandingannya 1-2-3 agar benar-benar hasilnya maksimal. Misalkan semennya 1, pasirnya 2. Nah, sama dengan kayak ngecor lah guys, sama benar-benar seperti ngecor. Nah, ini abunya 1 liter yang saya gunakan. Abunya abu halus ya, benar-benar mesh ataupun bentuknya itu benar-benar sama seperti semen. Nah, kemudian setelah tercampur, nah ini kita aduk guys. Kita aduk sama rata seperti ini ya. Nah, ini agak mengeras ini sepertinya, karena memang tadi agak terlambat ya untuk melakukan pengadukan seperti itu. Harusnya ketika dituang itu teman-teman semuanya diusahakan langsung diaduk. Nah, ini kita tambahkan ataupun kita aduk manual sementara guys ya, agar hasilnya itu bisa benar-benar
bisa maksimal. Nah, seperti itu. Nah, ini kita aduk-aduk agar merata. Nah, sebenarnya kalau untuk airnya itu fleksibel guys ya, bisa ditambahkan ataupun bisa dikurangi. Ini nanti kita tambahkan air sebanyak 1 liter lagi. Nah, 1 liter guys, karena memang ini ketika diaduk itu tidak kuat ataupun ini nggak akan larut dalam ember ini. Nah, seperti itu. Nah, setelah kita aduk-aduk, kita ratakan, kita kemudian menggunakan alat ini. Nah, ini alat itu gagangannya menggunakan besi 10 guys ya. Kemudian itu yang paling bawah itu menggunakan apa namanya? Besi 6 KSTY. Nah, itu bisa teman-teman bentuknya seperti apa ataupun rancangannya seperti apa, itu bisa dibentuk sedemikian rupa agar bisa menghasilkan benar-benar adukan yang sempurna ataupun adukan yang luar biasa, ataupun hasilnya bisa benar-benar bagus seperti itu guys. Nah, kemudian setelah itu kita tambahkan pengeras. Pengerasnya cukup ini kita menggunakan 1 mili guys ya. Sebenarnya itu kalau untuk pengeras sih hanya yang penting adalah seperti itu, karena ini kan bentuknya ataupun adukannya benar-benar sedikit. Sedangkan untuk 1 kubik aja saya menggunakan biasanya itu hanya di setengah liter ataupun 5 mili 4 mili pun bisa. Nah, kemudian kita aduk-aduk sampai merata, benar-benar merata guys ya. Kemudian setelah kita aduk ini kan formulanya hanya bentuknya seperti ini ataupun pengadukannya seperti ini. Kemudian kita aduk-aduk sampai benar-benar merata. Kemudian kita tambahkan dengan menggunakan foam. Nah, sedangkan foamnya itu kita menggunakan literan juga guys. Berarti teman-teman harus catat. Misalkan kalau untuk pembuatan manual ini nanti bisa diaplikasikan secara global ataupun secara cetakan besar. Misalkan ini kan hanya contoh guys ya. Saya membuat contoh seperti ini agar teman-teman itu benar-benar bisa memahami cara pembuatan bata ringan. Nah, seperti itu. Nah, ini adalah foamnya guys. Foam yang menggunakan foam generator ya. Nah, ini hasilnya memang benar-benar saya uji coba ataupun biar teman-teman paham. Nah, ini menggunakan literan juga. Menggunakan literan dalam artian ini saya berikan sebanyak 5 liter. 5 liter penuh guys ya, seperti itu. Nah, agar teman-teman itu bisa paham. Misalkan semennya berapa? Semennya 2 liter. Kemudian pasirnya 3 liter, ataupun misalkan kalau nggak ada bu cangkang itu pasirnya langsung 4 liter guys. 4 liter, kemudian foamnya itu 5 liter menggunakan literan ini. Nah, seperti itulah guys cara untuk pembuatannya agar hasilnya itu bisa benar-benar maksimal, agar batunya tidak lembut ataupun tidak menggunakan ataupun tidak bisa dipencet lah ataupun bisa ngambang seperti itu guys. Nah, ini bornya bor manual ya. Ini benar-benar manual. Setelah masuknya foam, kita aduk sampai benar-benar merata guys. Sampai benar-benar merata. Sampai rata, jangan sampai itu busa-busanya masih terlihat. Nah, seperti itu. Kemudian pengadukannya jangan terlalu kenceng. Diusahakan diatur kecepatannya agar foamnya itu tidak pecah. Nah, seperti itu. Nah, ini mulai teraduk. Ini mulai teraduk. Nah, perhatikan menggunakan bor tangan ya. Menggunakan bor tangan agar hasilnya itu bisa merata. Kalau menggunakan centong ataupun menggunakan alat secara manual menggunakan tangan itu nggak bakalan bisa guys merata. Nah, ini kita aduk-aduk sampai benar-benar merata ya. Dari bawah sampai atas itu jangan sampai busanya masih terlihat. Nah, seperti itu. Kemudian cara memencet bornya pun jangan dipencet terus guys, pelan-pelan aja, dalam artian asal mesin bornya ini mutar. Nah, seperti itu. Nah, kita tadi sudah ukur untuk kebutuhan cetakan dalam artian 1 biji ataupun 1 buah itu sudah kita ukur guys. Nah, ini sudah kita ukur. Sebelum misalkan cetakan itu kan menggunakan kita isi pasir. Kemudian pasir itu misalkan panjangnya kan 60, kemudian tingginya 20, lebarnya tebalnya 10 cm. Nah, itu kita ukur, kita masukkan ke situ, ke cetakan, kemudian kita masukkan ke ember. Nah, embernya itu menghasilkan yang seperti yang saya ukur ini. Ini ketinggiannya di 6 cm guys ya, 6 cm sisanya. Berarti ketika masih kurang itu ya tambahkan sedikit untuk foamnya. Nah, sebenarnya kalau untuk foam sih memang terlalu banyak foam tadi.
Nah kira-kira kalau untuk foamnya guys itu cukup 6 kali aja ya, 6 liter, dalam artian 6 liter seperti itu. Nah ini kita aduk sampai merata, sampai benar-benar busanya itu sudah menyatu dengan adonan guys, agar hasilnya bisa benar-benar maksimal ataupun bisa menjadi bata ringan. Kalau misalkan tidak menggunakan busa itu berarti batako. Kalau misalkan menggunakan busa pun terlalu sedikit itu juga belum bisa mengapung. Nah seperti itu. Kemudian untuk hasilnya nanti kita akan timbang. Setelah pengadonan ini kita akan timbang hasilnya seperti apa. Nah untuk takaran yang pas itu ketika sudah menjadi adonan seperti ini, setelah semuanya teraduk, itu untuk hasil yang maksimalnya ataupun minimal timbangannya itu 0,9 guys, 0,9 on. Nah seperti itu, maksimal di 1,1. Nah ketika sudah lebih ataupun ketika kurang yang saya bilang tadi, maka hasilnya kalau misalkan lebih dari 1,1 kilo berarti itu sudah batunya tidak akan mengambang. Nah seperti ini kita akan timbang beratnya berapa, berat jenisnya lah seperti itu. Berat jenisnya setelah semua adonan tercampur. Nah, ini cara mengetahuinya apakah adonan ini sudah homogen ataupun sudah dimasukkan sudah termasuk kategori ukuran pas ataukah belum. Nah, seperti itu. Tapi kalau misalkan teman-teman sudah berpengalaman ataupun sudah sering mengaduk, ketika dipegang saja biasanya sudah tahu ya. Sudah tahu. Literan 2 liter, ini tadi jatuhnya di 2 liter. Nah, kemudian kita potong wadah timbangan, wadah adonan ataupun literan itu di 0,2. Berarti itu di angka 18. Oke, pas berarti guys ya. Nah, kemudian kita tuangkan ke dalam cetakan. Setelah itu tadi kita tuangkan ke dalam cetakan agar hasilnya itu nanti bisa diketahui pada besok harinya apakah adonan ini benar-benar sudah jadi ataukah belum. Nah, dalam artian kita tahunya itu sebenarnya kalau misalkan sudah sering mengaduk sih, kalau misalkan sudah seperti ini kita pegang saja itu sudah tahu ataupun wah adonan ini sudah jadi. Nah, bentuknya seperti ini guys ya. Ini adonannya homogen dan juga tidak terlalu cair. Nah, diusahakan jangan terlalu cair. Ketika misalkan terlalu banyak air, maka hasilnya akan terlalu berat ataupun hasilnya akan cair. Nah, seperti ini yang sudah kita ini guys ya, sudah kita tuang tadi. Ini adukan pertama, dan selanjutnya kita menggunakan adonan yang kedua, kemudian formasinya berbeda pada cetakan berikutnya. Nah, karena untuk yang pertama tadi saya menggunakan di bawahnya itu adalah alasnya karung, sedangkan ini tidak menggunakan alas, kita menggunakan oli bekas guys ya, oli bekas agar adonan kita tidak menempel pada mal. Nah, seperti itu. Diusahakan kalau misalkan sedikit sih itu bisa menggunakan minyak makan, tetapi kalau misalkan dalam jumlah besar ataupun kubik nyetaknya harus menggunakan oli kotor, sebaiknya juga bisa dicampur dengan menggunakan solar agar tidak terlalu kental olinya. Kemudian juga kata orang sih ada yang mengatakan bahwa kalau misalkan cetakan langsung jadi seperti ini, memang kalau menggunakan oli kotor itu terlalu hitam ataupun ketika dipasang itu memang masih melengket guys. Tetapi kalau misalkan menggunakan potongan dalam artian cetakan tidak jadi, itu kan yang hitam hanya di bagian pinggir-pinggirnya ataupun yang terkena oli. Nah, seperti ini kan cetakan jadi guys. Ini dikatakan cetakan jadi karena memang sudah langsung berbentuk ketika dibuka malnya, sudah berbentuk batu ringan ataupun bata ringan satu buah. Nah, seperti itu guys. Oke guys, seperti itu. Mudah-mudahan video ini bermanfaat dan bisa dipahami. Kemudian kalau misalkan belum paham mungkin bisa di komen ataupun di like ataupun dibagikan ke teman-teman agar bisa bermanfaat. Jangan lupa di subscribe guys ya, di subscribe tombol merah tolong dipadamkan agar saya semakin semangat untuk membuat video tutorial cara membuat bata ringan. Oke guys, terima kasih saya ucapkan. Wassalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh. Selamat siang ataupun selamat sore dan selamat pagi untuk semua.